Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destia Indah dengan NIM B0222023 dari Sastra Indonesia 2022. Dalam video ini saya akan membahas nilai-nilai sofistik dalam novel Laila dan Majnun karya Nizami Ganjafani. Selanjutnya adalah pengertian sastra sofistik. Sastra sofistik adalah ragam karya sastra yang mendapat pengaruh kuat dari sastra sufi atau sastra tasawuf, termasuk sistem pencitraan, penggunaan lambang, dan metafora. Menurut Hadi W.M., sofistik biasanya mengandung nilai-nilai tasawuf dan pengalaman tasawuf serta mengungkapkan kerinduan sastrawan kepada Tuhan, hakikat hubungan makhluk dengan holik, dan perilaku yang tergolong dalam pengalaman religius. Jadi, sastra sofistik mempunyai pertalian yang kuat dengan tasawuf dan sastra sufi. Keduanya itu merupakan sumber ilham sastrawan dalam menciptakan karyanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri sofistik dalam sebuah karya sastra, menurut Abdul Hadi. Yang pertama, memberikan suatu gambaran upaya manusia untuk dapat menyatu dengan Tuhan, yakni suatu jalan kerohanian menuju Tuhan yang berangkat dari ajaran Tauhid Islam. Yang kedua, mencerminkan perenungan yang dalam dan keluasan berpikir serta wawasan yang jauh tentang semesta raya dan seisinya. Yang ketiga, memadukan antara zikir dan pikiran secara sungguh-sungguh dan maksimal. Yang keempat, mempunyai pesan, pembebasan dan pencerahan jiwa yang terbelenggu dalam kegelapan dunia, yang membuat sastra sofistik semacam profetik atau kenabian, dan apokaliptik atau kewahyuan. Yang kelima, memberikan gambaran optimisme jarang yang menunjukkan pesimisme atau rasa putus asa dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, bahkan sering menyuarakan kegembiraan spiritual dan kearifan dalam menghadapi pesona dunia. Yang keenam, mencari hakikat yang tersembunyi dalam rahasia alam dan kehidupan, karena sastra sofistik tidak pernah puas dengan aspek lahiriah dan apa yang telah dicapai oleh akal pikiran manusia. Selanjutnya yang ketujuh, memancarkan keindahan dalam yang transcendental sekaligus imanen. Berikut merupakan novel Laila Majnun karya Nizami Ganjafani, penyiar literasi Persia. Dia merupakan penyiar yang dianggap sebagai penyiar epik romantik terbesar dalam literatur Persia, yang membawa gaya realistik epik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kisah Laila dan Majnun berasal dari zaman kuno di wilayah Arab dan Persia. Laila adalah seorang wanita cantik dari suku Abnu Amir, sedangkan Majnun adalah seorang pemuda. Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu masyhur hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah dialih bahasakan ke dalam berbagai bahasa lainnya. Kisah ini bernama Laila dan Majnun, sepasang kekasih penjalin kisah cinta abadi yang berakhir tragis. Kisah ini sebetulnya sudah dikenal di Persia, nama lawas Iran, pada abad ke-9. Namun kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga yang sama-sama asal Persia di abad ke-12 bernama Nizami Ganjafi. Oleh karena itu, terdapat berbagai versi yang ditulis ulang oleh para penulis lainnya. Kisah cinta Laila dan Qois dipandang sebagai cinta abadi dan legendaris, sebuah cinta paling indah, menggetarkan sekaligus menguras air mata. Sebuah kisah cinta yang berakhir tragis. Ia telah menginspirasi banyak sastrawan besar dunia untuk menulis kisah cinta abadi yang senafas, seperti Romeo dan Juliet karya William Shakespeare, Romeo dan Julie, Magdalena dan Stefan karya Paul Séquard berjudul Sous les Tilleuls, dalam bahasa Prancis berarti di bawah pohon tilia, yang kemudian diterjemahkan atau disadur dengan sangat apik oleh Mustafa Al-Manfaluti menjadi Majluddin dan Hayati dan Zainuddin dalam tenggelamnya kapal Fenrir karya Buya Hamka yang menghebohkan itu, dan lain-lain. Keadaan Majnun. Maka dari itu, Majnun disarankan ke Ka'bah untuk lebih dekat dengan sang Salah satu versi dari kisah mengharukan ini dapat kamu simak sebagai berikut. Seluruh urusannya kepada Awal mula pertemuan sepasang kekasih. Dan mendekatkan diri
Ada seorang lelaki muda bernama Kois. Ia bukan siapa-siapa. Bukan lelaki kaya lagi berasal dari keluarga terhormat. Suatu hari ketika sedang mengenyam pendidikan di suatu sekolah agama, ia bertemu seorang gadis bernama Laila. Dan pada detik itu juga ia jatuh cinta pada gadis tersebut. Sebagai bentuk rasa cintanya, Kois tidak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Gayung bersambut, Laila yang terkagum pada puisi Kois menaruh perasaan yang sama terhadapnya. Kois yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan gadis tersebut. Ia tak segan membacakan puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Namun tidak seperti saat ini. Pada zaman dahulu, cinta mengenal sekat. Keempat, kegembiraan adalah batu virus yang kemurniannya dijamin. Jalinan cinta suci mereka tak direstui oleh orang tua Laila. Dalam kalimat tersebut, Laila adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan setara, sehingga ia bisa hidup dalam kelimangan harta dan kekayaan. Namun cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya akan ia persembahkan kepada laki-laki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan ia telah menemukan sosok tersebut dalam diri Kois. Begitu usia mereka sudah matang, Kois yang dijuluki Majnun atau gila oleh orang-orang lantaran ketergila-gilanya terhadap Laila memberanikan diri untuk meminta restu ayah Laila. Hasilnya sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa kemudian meninggalkan rumah dan keluarganya. Ia memutuskan untuk tinggal di padang belantara yang dipenuhi hewan-hewan buas. Di sanalah ia menjalani hidup pengasingan dan kesendirian. Dalam keterpurukannya, ia tak henti-hentinya menulis puisi yang berkisah tentang kekasih pujanya tersebut. Sang pujaan terpaksa menyambung tali pernikahan dengan pria lain. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam, yang datang langsung melamar Laila. Meski hatinya menolak, namun Laila terpaksa mengiyakan karena tak tega membawa aib bagi keluarganya. Sepanjang hidupnya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi menjamah kesucian Laila. Meski tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, wanita tersebut tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita menyakitkan ini lambat laun sampai juga ke telinga Kois si Majnun. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Sejak saat itu ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktu sendirian di pedalaman hutan. Hari-harinya hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Beberapa pelancong dari negeri seberang pernah melihat dirinya ketika mereka tengah bepergian dari dan ke dalam kota. Ketika menulis puisi, Majnun hanya bersenjatakan dahan kayu dan menulisnya di atas pasir. Kabar duka kepergian orang tua semakin menjatuhkan Majnun ke dalam keterpurukan. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Ia menemukan seorang pria tua yang mengklaim sering melihat Majnun di gurun pasir. Melihat Laila memohon sesenggukan, Pak Tua akhirnya menyetujui permintaan Laila. Suatu hari ketika pria tua tersebut kembali menemukan Majnun, ia pun memberitahukan kabar duka ini. Tersiksa, terpuruk, dan menyesal mendengar kabar kepergian orang tuanya. Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun ini. Beberapa tahun setelahnya, suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, wanita tersebut tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya selamanya. Sayang takdir tak berkata demikian.
Akhir kisah tragis dua sejoli yang tak diperkenankan takdir untuk hidup bersama. Dalam tradisi sukunya, Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun penuh tanpa menemui orang lain sekalipun. Mengetahui hal tersebut, Laila menangis. Ia tak terima jika harus menunggu 2 tahun lagi lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hatinya. Ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupan. Ia meninggal akibat sakit hati yang tak tersembuhkan, sendirian di masa perkabungan tanpa mampu menemui Majnun yang ia cintai. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga terdengar oleh Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana ia habiskan waktunya dengan menyesal dan menangisi Laila, sosok pujaan yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Ia pun meninggal dunia dengan damai dan jasadnya tergeletak tepat di pinggir makam Laila. Ketika kerabat Laila datang untuk berziarah ke makam Laila, mereka mengetahui bahwa sosok di sampingnya adalah Qois yang dulu dicintai oleh Laila. Qois si Majnun pun dikubur di samping Laila. Konon ruh mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama